Sudah tampil di ini ya Bapak Ibu? Sudah tampil ya? Oke, saya tampilkan tugas teman-teman. Ini tugasnya Pak Ahmadi Budiarto. Ini masih kurang tepat karena Pak Ahmadi itu melampirkan ya, melampirkan. Jadi tidak dikerjakan secara online, tetapi melampirkan. Mari siapa ya Pak? Bu Putri coba saya cek. Ya, betul. Jadi tugasnya Bu Putri Dwi Desianti ini sudah betul. Artinya file yang dari saya kan sudah by name atas nama Bapak Ibu. Itu tinggal diklik kemudian dilengkapi. Seperti ini tugasnya. Nah, nanti untuk tugas yang kedua dan yang ketiga juga seperti itu. Untuk tugas yang pertama, Bapak Ibu barangkali masih ada kesulitan, silahkan bisa ditanyakan sebelum saya lanjutkan materi duanya. Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan untuk materi yang kedua. Izin bertanya Bu Indah. Silakan, Bu Winda. Bu Iya, Winda, jadi ya, untuk silakan Bu saya Winda. ya. Jadi untuk saya juga melampirkan Bu karena saat saya klik PPT-nya itu tidak bisa buat untuk di copy paste gitu loh Bu. Nggak bisa diklik. Jadi saya buka di Google Slide otomatis sudah seperti yang di PPT yang jenengan share itu. Tapi jadinya ada file lagi, tidak langsung dari PPT yang jenengan share itu. Untuk Bu Winda ya. Ya, itu gimana ya Bu Nggih? Nggak bisa langsung ini. Itu kan berarti kalau diklik harusnya online, Bu. Iya, itu nggak bisa Bu. Oh, nggak bisa. Iya, Nah, jadi saya kita coba. pakainya lampiran. Oh, langsung lampiran ya. Ini ya berarti ya. Iya, iya. Yang PPT-nya nggak bisa langsung saya kerjakan di PPT-nya langsung. Iya, ini kan harusnya ini ya kerjakan, tapi Bu Ida melampirkan. Iya, pakainya Google Akhirnya Slide diunduh, itu, Bu. akhirnya diunduh dulu ya, Bu. Iya, saya akhirnya klik yang di bagian atas itu yang open with Google Slide, Oh tapi iya, munculnya di tab baru, Bu. iya betul munculnya di tab baru. Iya, tapi yang uh, file awal dari jenengan nggak berubah. Saya klik serahkan tetap masih kosong, Bu. Oh gitu. Bentar. Ini berarti yang lampiran. Ini yang lampirannya ya. Iya. Oh ini yang lampiran. Oke, nggak apa-apa. Sementara nggak apa-apa. Nanti coba untuk yang lain ya. Begitu, Bu Indah. Nggih, Bu. Matur nuwun, Bu Indah. Oke, saya lanjutkan. Materi yang kedua yaitu tentang Google Form dan Google Classroom. Oke. Taruh untuk materinya. Ini untuk materi. Kemudian untuk tugasnya saya bukakan. Ya, langkah yang pertama, Bapak Ibu, seperti biasa buka Google Drive ya, Google Drive, kemudian pilih New, pilih Google Form, blank form. Itu langkah yang pertama.
Ini langsung slide yang ketiga ya Bapak Ibu, langsung slide yang ketiga. Anda ingin melakukan survei belajar anak, buat satu Google Form dengan satu pertanyaan yang menanyakan berapa lama Anda belajar setiap harinya. Berikan 3 pilihan jawaban, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tambahkan pertanyaan kedua, siapa yang menemani Anda belajar? Pilih pilihan jawaban paragraf. Oke, sekarang kita coba. Survei. Pertanyaan yang pertama adalah berapa lama Anda belajar? Oke. Tadi yang diminta adalah optionnya boleh saya tulis 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau boleh ditambahkan lebih dari 3 jam. Oke. Untuk survei ini sebaiknya dijawab, artinya kita pilih required ya. Kita pilih required, artinya soal ini harus dikerjakan atau harus dijawab. Kemudian kita tambahkan tadi pertanyaan yang kedua adalah dengan siapa Anda belajar. Nah, pada pilihannya, optionnya, kita pilih pilihan paragraf. Oke, ini juga diminta harus belajar, ya. Oke, kemudian kita screenshot, Bapak Ibu. Kita screenshot kira-kira supaya masuk semua, saya kecilkan. Oke, bukan. Ini kalau bisa diikutkan ya, artinya supaya saya tahu bahwa itu adalah pekerjaan dari Bapak Ibu. Kemudian saya masukkan di data di sini. Oke, berikutnya yang kedua, kirim form ke, mohon maaf ini belum saya edit, ke Indah ya. Kirim form ke Indah Cahyani 96 dan dibagikan akses edit ke Indah Cahyani. Kita bagikan. Kalau misalkan ini kan yang membuat sudah saya ya, jadi saya tidak mungkin membagikan. Silakan bagikan. Ini sini. Bentar. Ini saya centang aja karena kalau ada ini artinya, kalau ini dicentang artinya hanya Bapak Ibu yang di organisasi yang sama yang bisa mengerjakan. Oke. Jadi saya kirim ke email, misalkan siapa ya? Saya punya teman namanya Pak Dedi. Oke, ini untuk menambahkan kolaborasi ya. Untuk menambahkan jadi Pak Dedi bisa berkolaborasi dengan
saya. Oke, seperti ini. Nanti Bapak Ibu screenshot kembali. Kemudian ini embed. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri ya, mengeksplor sendiri. Silakan. Nah, kemudian oh tadi saya belum ini ya, belum screenshot ya. Oke, yang ketiga bagikan rekapan survei Google Sheet-nya ke saya. Dan akses komentar dan pastikan Google Sheet sudah memiliki 2 respon. Silakan nanti Bapak Ibu bisa membagikan link ini ke eh, teman Bapak Ibu untuk mengisi surveinya, kemudian bukti dari respon bisa di screenshot. Kemudian bentar, ini filenya banyak yang saya buka jadi bingung. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di materi ya, bisa lihat di materi. Ini saya
Mohon maaf Bapak Ibu tadi terputus karena listrik mati. Bentar. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf tadi listrik sempat terputus jadi WiFi di tempat kami mati. Kita lanjutkan slide berikutnya. Slide ke-6 ya. Slide ke-6, screenshot 1 Google Form dan judul kuis Google Form berisi 1 jawaban kuis Google Form lengkap dengan 1 pertanyaan, nama lengkap, 1 pertanyaan pilihan ganda, 1 video, dan 1 pertanyaan esai, poin, dan kunci. Ya. Silakan Bapak Ibu membuat lagi Google Form seperti tadi. Caranya, saya lupa belum membagikan. Oke, kita buat lagi Bapak Ibu. Yang tadi kan survei ya, atau angket, kita buat lagi. Silakan sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau misalkan saya tulis di sini ulangan matematika. Ya, ulangan matematika. Bapak Ibu menuliskan apa tadi yang diminta? Pertanyaan 1, nama lengkap, kemudian pertanyaan pilihan ganda 1 video, ya, 1 video, 1 pertanyaan esai, dan poin. Nah, oke, nama lengkap, kemudian kita pilihkan soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda saya ambilkan saja Bapak Ibu. Satu, saya pindahkan di sini. Oke, kemudian optionnya,
tadi diminta untuk membuat ini pilihan ganda sudah, satu video, satu pertanyaan esai, poin dan kunci. Sekarang untuk membuat poin dan kunci bagaimana? Kita harus mengubah dulu, ini kan tadi kuisnya ya Bapak Ibu, ini tadi dalam bentuk kuis, maka kita ubah dulu menjadi, nah ini pada setting, kita pilih ya, jadikan ini sebagai kuis. Nah, setelah ini kita save, jangan lupa. Maka angket yang awalnya angket sekarang menjadi kuis. Dan di mana di dalam kuis itu kita bisa menentukan kunci jawaban dan nilai. Ini jawabannya ini. Nanti Bapak Ibu bisa apa ya namanya, menambahkan. Nah, ini poinnya di sini misalkan 20. Oke, 20. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan jawaban boleh, keterangan dari jawaban boleh, apakah jawaban ini salah atau benar, seperti itu. Berikutnya adalah menambahkan video. Menambahkan video. Silakan bisa upload video yang sudah Bapak Ibu siapkan ya. Atau mungkin di Google Drive. Google Drive kita siapkan. Apa ya, biasanya kalau matematika enggak ada video ya Bapak Ibu untuk soal ulangan. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan, bisa menyisipkan melalui image tadi, insert image, kemudian upload. Jika Bapak Ibu sudah ada video di komputer Bapak Ibu, nanti langsung diupload seperti itu. Kalau ini by URL artinya Bapak Ibu sudah menyiapkan. Saya misalkan aja di sini saya cari di YouTube ya. Saya ambil misalkan barisan dan deret. Soal misalkan. Say hi to Fresh Sales. Oke, kita kopikan aja. CRM for businesses of all sizes. Kita kopikan. Oh, nggak mau. URL nggak mau. Nanti berarti Bapak Ibu harus mengunduh ya. Ini karena ini tidak mau. Oke. Berikutnya, nanti soalnya Bapak Ibu lengkapi saja soal. Nah, soal yang sudah selesai, ini ada video, ada esai. Nah, sekarang esai. Untuk esai, saya ambil soal di sini. Dari Ctrl C. Oke, jawabannya bukan option, saya mungkin jawaban pendek. Nah, untuk jawaban pendek, maka di sini itu ada pilihan jawaban Bapak Ibu. Maksudnya pilihan jawaban, kalau misalkan anak mau menjawab 100, nah 100 itu kan biasanya 100, atau ada kemungkinan anak, ada kemungkinan nggak ya kira-kira anak menulis menggunakan
huruf 100 gitu, kayaknya nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau misalkan 1000, katakan 1000 itu bisa 1000 atau 1.000, itu biasanya di tempat kami seperti itu. Ada jurusan tertentu yang memang apa namanya ya, kalau 1000 itu ada 1.000. Itu biasanya di jurusan keuangan. Oke. Ini misalkan tadi jawabannya berapa ya? Kunci jawabannya nomor 26, jawabannya 100 jawabannya. Nah, ini jawabannya benar 100. Atau mungkin anak menulis 100. Artinya apa? Ketika anak menjawab ini, menuliskan 100 itu betul. Atau anak menjawab tulisan dengan huruf 100 itu juga dibetulkan. Tadi yang adalah ini ya, menambahkan video. Oke, kemudian nah, kita tambahkan di sini. Ini tadi nggak ada, saya hapus saja. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu screenshot hasilnya. Kalau supaya saya tahu bahwa ada videonya, screenshot seperti ini, kemudian kita letakkan di ban tadi yang mana? Ini ya, di sini ya. Oke. Nah, berikutnya slide ke-7. Screenshot pesan konfirmasi yang sudah diedit di setelan form. Ya. Saya perbesar lagi. Ini di screenshot saja Bapak Ibu. Slide ke-8. Screenshot pemberian akses editor ke form Indah Cahyani. Di situ. Maaf, tertutup. Editor, misalkan menamakan ada di editor, kita screenshot lagi. Kita masukkan di berikutnya yang ke-9. Screenshot pengiriman form ke email Indah Cahyani 96. Kita lihat di materi 9. Nah, kirim seperti ini. Ini saya send ke email. Nanti Bapak Ibu menuliskan Indah Cahyani ya. Saya menolakkan Pak Dedi saja. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa print screen atau screenshot kembali.
Berikutnya yang ke-10. Screenshot responsif rekapan jawaban. Rekapan jawaban. Jadi setelah Bapak Ibu nah, setelah Bapak Ibu membagikan, Bapak Ibu di screenshot jawaban dari form yang tadi responsifnya, ya. Responsifnya ini karena tadi saya kan hanya mencontohkan maka belum ada. Oke, sampai dengan sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Nanti saya berikan video rekaman ini dan video dari teman-teman yang lain. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Google Form memang sudah tidak asing, saya kira Bapak Ibu juga bisa lah kalau hanya menggunakan Google Form, cuma mungkin materi-materi sedikit yang biasa tidak kita gunakan itu seperti video ya. Kalau di matematika kan saya hanya butuh soal saja, soal pilihan ganda atau istai seperti itu. Tetapi kalau ada bahasa atau ilmu sosial yang lain mungkin membutuhkan video itu. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Materi berikutnya adalah Google Classroom atau kita biasa familiar dengan Classroom ya. Tugasnya apa? Ini ada beberapa slide, tinggal sedikit Bapak Ibu. Yang pertama adalah satu screenshot dari Google Form yang berisi satu postingan di forum. Ya, Bapak Ibu membuat Google Classroom, kemudian berisi satu post. Contoh, saya akan membuat kelas baru. Saya akan membuat kelas baru. Ini Bapak Ibu klik tanda plus di sini, ada dua pilihan, mau bergabung atau membuat kelas ya. Join kelas itu kita bergabung dengan kelas yang lain, sedangkan create kelas adalah kita akan membuat kelas kita pilih create kelas matematika. Misalkan kelas matematika lah, matematika ini untuk kelas berapa? 10 RPL 1 misalkan. Ini saya kira kalau subjek enggak saya perlukan, create. Nah, kemudian kita post di sini. Assalamualaikum. Oke, saya post. Berikutnya kita print screen, masukkan ke slide. Ya. Yang kedua, slide berikutnya. Satu screenshot dengan mengundang 2 guru dan 2 siswa. Nah, untuk mengundang 2 guru, silakan Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan temannya di grup untuk menambahkan. Ini menambahkan, untuk menambahkan, boleh Bapak Ibu tulis namanya atau minta emailnya. Itu
Ini siswa juga seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa membagikan kode, nah ini Bapak Ibu bisa membagikan kode ini. Ya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu membagikan link ini. Kemudian nanti salah satu, tadi diminta salah dua ya, salah dua supaya dijadikan sebagai guru dan dua orang lagi dijadikan sebagai siswa, seperti itu. Sebentar ada yang masuk. Berikutnya, ini lewat ya, lewat. Screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas di satu penugasan ke satu siswa dengan satu Google Doc, make a copy atau buat salinan untuk setiap siswa. Nah, sekarang kita akan membuat tugas Bapak Ibu untuk siswa. Saya buat tugas. Saya sebelumnya akan membuat ini ya, classwork, kemudian create. Saya pilih topik dulu apa, saya pilih topiknya apa, misalkan materi 1 atau bab 1 misalkan. Bab 1 saya tambahkan. Nah, di dalam topik ini nanti berisi tugas, tadi yang diminta tugas ya. Tugas, kemudian tugas bab 1, saya akan menambahkan Oke, saya akan menambahkan tugas 1. Dalam bentuk Word. Kenapa dalam bentuk Word? Berharapnya bisa diedit ya. Nah, pada pilihan Bapak Ibu memilih make a copy for each student. Artinya apa? Ketika siswa menerima tugas ini nanti sudah per by name ya. Seperti saya memberikan tugas ke Bapak Ibu. Kemudian kapan tugas ini deadline-nya? Deadline-nya saya berikan misalkan 4 hari, tanggal 18 Februari pukul 9. Kemudian kita masukkan di topik yang pertama. Masukkan topik yang pertama tadi bab 1 selesai, kita kirimkan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Tadi yang diminta, oh iya, tadi berarti sampai sini nanti Bapak Ibu screenshot ya. Tadi lupa saya enggak screenshot, nanti silakan di screenshot. Kemudian screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas dengan penugasan kedua kelas. Tadi itu satu siswa, begini Bapak Ibu, saya ulang lagi. Tadi ke satu siswa ini bisa nggak saya edit? Oh, ini karena sudah masuk kelas ya. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Biar beda tugas bab 1.
Ini jika Bapak Ibu mau memberikan soal ini ke beberapa kelas, misalkan ke 1 dan ini ya, ke beberapa kelas. Nah, silakan nanti di screenshot Bapak Ibu. Yang masukkan. Berikutnya, screenshot dengan 4 jenis materi, slide, PDF, link YouTube. Kita akan menambahkan materi. Kita akan menambahkan materi sekarang. Oke, sama dengan yang tadi, kelas 2, kemudian grade, material, materi bab 1. Dari bab 1, saya akan menambahkan tadi file ya. Saya nggak punya file ya. Anggap ini file lah ya. Dalam bentuk PDF, kemudian dalam bentuk link. Nah, untuk link berarti saya cari dulu linknya. Barisan dan deret aritmetika. Ini saya copy paste aja, copy, saya masukkan di sini. Saya tambahkan. Kemudian YouTube. Oke. Ya, tadi satu lagi. Slide ya, Google Slide. Saya misalkan, nah ini slide-nya. Insert. Oke, silakan di print screen. Kemudian dimasukkan, copy paste. Satu screenshot dari Google Classroom yang berisi siswa dan nilai di Google Classroom. Saya harus membuka kelas yang lain yang sudah ada. Saya pause. Kita saya edit, harus masuk di bab 1 ya. Jangan lupa biar tidak tercecer. Ini saya masukkan di bab 1, oke. Sekarang saya akan membuka kelas yang lain. Nah, ini tadi yang diminta adalah
Gini ya, nilai ya. Tugasnya siswa atau tugas peserta yang lain. Nah, ini silakan nanti di print screen. Bapak Ibu ini campuran ya. Nah, yang terakhir di download. Satu semua nilai dari pilihan. Nah, ini dari sini nanti kita bisa mendownload Bapak Ibu. Ini ditunjukkan. Ini harus ada copy, all, download, dan sebagainya. Kita pilihkan di sini. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, screenshot dari salinan dari nilai classroom yang di spreadsheet. Ini salinannya seperti ini, ada di mana? Kita cek. Kalau ini nilai per siswa ya. Siswa ini Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, ini boleh Bapak Ibu boleh screenshot yang di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan bisa ditanyakan. Silakan Bapak Ibu ditanyakan. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin di grup masih banyak yang bertanya, ini saya harus ikut siapa? Ikut kelas saya boleh, kelasnya Pak Wahyu boleh, seperti itu. Yang penting nanti absennya boleh ikut Pak Wahyu, boleh ikut saya. Yang penting nanti saya akan menilai tugas Bapak Ibu, kemudian tetap saya laporkan ke Pak Wahyu. Begitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, maka room ini akan saya akhiri ya. Nanti kita ketemu lagi di materi yang ketiga untuk jadwal saya beritahukan menyusul. Gitu aja Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.